Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Oktorenza Indra Farizal, Rifki Bintang Adiatma, Rista Adista Usagi, dan Rosita Ika Aprilia akan membahas mengenai pemaparan materi pengembangan jenjang dan pola karir jabatan fungsional. Kami dari Administrasi Publik kelas B semester 2. Berikut pemaparan dari materi kami. Yang pertama akan membahas tentang jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah. Tugas jabatan fungsional ini yakni memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Lalu, apa saja kategori dan jenjang jabatan fungsional? Kategori dan jenjang jabatan fungsional terbagi menjadi dua, yakni keahlian dan keterampilan. Dalam bidang keahlian terdiri dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Sedangkan dalam bidang keterampilan terdiri dari empat, yakni pelaksana, terampil, mahir, dan penyelia. Fungsi dan tugas jabatan fungsional ahli, yakni jenjang jabatan fungsional ahli utama akan melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Yang kedua, jenjang jabatan fungsional ahli madya akan melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Yang ketiga, jenjang jabatan fungsional ahli muda melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. Dan yang terakhir yakni jenjang jabatan fungsional ahli pertama akan melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi dan tugas jabatan fungsional terampil. Yang pertama, jenjang jabatan fungsional penyelia akan melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam jabatan fungsional keterampilan. Yang kedua, jenjang jabatan fungsional mahir melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam jabatan fungsional keterampilan. Yang ketiga, jenjang jabatan fungsional terampil akan melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam jabatan fungsional keterampilan. Yang terakhir, yakni jenjang jabatan fungsional pemula akan melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam jabatan fungsional keterampilan. Selanjutnya akan membahas tentang pengembangan atau pola karir. Bernardin dan Russell pada tahun 1993 menyatakan bahwa pengembangan karir merupakan hasil dari interaksi rencana karir individu dan proses manajemen karir instansi. Dikatakan dalam pasal 55 ayat 1D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu kegiatan manajemen pegawai negeri sipil atau PNS adalah pengembangan karir. Pengembangan karir tidak bisa dilepaskan dari pengembangan kompetensi. Disebutkan pada pasal 70 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan karir disebutkan dalam pasal 162 hingga 187 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Berdasarkan ketentuan pasal 225 PP 11 Tahun 2017 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Peraturan terkait hal tersebut adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. Manajemen talenta dikembangkan agar dapat mengarahkan kemana potensi masing-masing ASN. Karena itu, pola karir akan sangat menunjang manajemen talenta. Kaitannya,
Manajemen talenta dengan penyetaraan jabatan fungsional memang dapat dilakukan sejalan dan saling mendukung. Hal ini bisa diartikan bahwa kebijakan penyetaraan dengan proses bisnis berbasis jejaring kompetensi akan meningkatkan karir para pejabat administrasi yang berdampak menjadi pejabat fungsional di berbagai jenjang dan manajemen talenta sebagai wadah untuk menjaring bibit unggul yang berpotensi dapat menciptakan calon-calon pemimpin masa depan dari dalam organisasi. Penetapan jenjang jabatan fungsional itu ada dua macam, yakni jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi. Yang kedua yakni memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang ketiga, dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan tingkat keahlian dan keterampilan. Yang keempat, pelaksanaan tugas yang bersifat mandiri. Dan yang terakhir yakni jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pola karir atau jalur karir pegawai negeri sipil adalah jalur yang dapat dilalui seorang PNS selama pengabdiannya sebagai pegawai. Pola karir adalah salah satu aspek yang mesti ada dalam manajemen karir. Secara lengkap, manajemen karir meliputi pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, dan proses promosi atau rotasi atau mutasi pegawai. Secara implisit dalam manajemen karir juga ada proses manajemen kinerja, termasuk penilaian kinerja di dalamnya. Pola karir ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2011 yang tentang pedoman penyusunan pola karir PNS. Dalam manajemen PNS saat ini, pola karir terbagi atas pola karir instansi dan pola karir nasional. Pola karir instansi ditetapkan oleh KPPK berdasarkan PP tentang manajemen PNS. Pola karir nasional diatur lebih jauh oleh pemerintah pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, dan diatur lebih lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Pola karir berguna dalam proses manajemen karir dan talenta pegawai. Para pegawai dan talenta memiliki kejelasan dalam prospek karir ke depan. Lalu, apa saja kasus dalam pengembangan jabatan fungsional? Dalam kasus yang pertama, kelompok kami menyediakan kasus mengenai ASN KPK yang tidak lolos tes TWK atau tes wawasan kebangsaan. Dengan adanya peraturan baru dari pemerintah tersebut, maka dari itu sebanyak 51 pegawai KPK bakal diberhentikan karena tidak lolos dalam tes TWK dan tidak bisa menjadi ASN. Hal itu sangatlah mengecewakan publik, terlebih lagi di Indonesia butuh orang-orang yang transparan terkait kasus korupsi. Banyak yang menilai bahwa hal ini hanya digunakan untuk kepentingan para pemimpin KPK dan bersifat subjektif. Kasus kedua yakni mengenai pengalihan ke jabatan fungsional membutuhkan penyesuaian pengelolaan manajemen kepegawaian. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah menyelesaikan arahan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi. Dengan begitu, jabatan administrator atau eselon 3 dan pengawas atau eselon 4 telah resmi dialihkan ke jabatan fungsional. Hal ini tentunya membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian. Di samping manajemen kepegawaian yang harus kuat, para pejabat fungsional juga harus proaktif dalam memahami hak, kewajiban, serta peraturan yang berlaku. Adanya perubahan jabatan yang semula jabatan struktural dan berubah menjadi jabatan fungsional ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan sektor publik atau disebut sebagai reformasi birokrasi. Dasar hukum terkait analisis kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Peraturan ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Dari pemaparan materi yang telah disampaikan,
dapat ditarik kesimpulan, yakni jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pengembangan karir merupakan hasil dari interaksi secara karir individu dan proses manajemen karir instansi. Dan yang terakhir yakni pola karir atau jalur karir pegawai negeri sipil adalah jalur yang dapat dilalui seorang PNS selama pengabdiannya sebagai pegawai. Sekian pemaparan dari materi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf apabila kami masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.